6:37 p.m. in Lakemba Night Market during Ramadan. Madura Sate just open for a few minutes now and look at the queue. Halo, saya sedang berada di Lakemba Night Market. Ini pasar malam Ramadan terbesar se-Australia. Pasar malam ini unik karena dia menawarkan makanan dari berbagai penjuru dunia. Termasuk ini saya di depan booth Sate Madura. Ini idola juga, antriannya panjang. Hello, sampai sini. It's 11:10 p.m. We're still going strong. Oh, as well as our queue. No gimmick, just authentic. Grab your Indonesian barbecue skewers here at Madura Sate, only in Lakemba Ramadan Market. Sejak kapan Anda berkegiatan menjual sate Madura di sini? Berkecimpung di dunia trading sate ini sekitaran 3 tahun sih perjalanannya. Jadi Anda punya restoran sendiri jual sate atau hanya pergi dari satu event ke event lain gitu? Oh enggak, kita cuma stall doang. Emang konsepnya kita konsepnya emang street food yaitu konsepnya emang kaki lima aja. Jadi jualan kaki lima kita di pinggir jalan di beberapa festival kebanyakan sih. Ya kan, cuma bedanya kan kalau di sini kalau jualan kan agak sedikit beda kayak di Indo. Kita nggak bisa sembarangan gitu. Kalau kita nggak ada compliance yang jelas buat bisa bikin food truck ya saat ini mampunya cuma di beberapa festival aja. Nah, motivasinya sih sebenarnya sih bukan ini, motivasinya sih bukan restoran sebenarnya. Motivasinya emang pengen ada di stall di beberapa festival aja. Yang dijual hanya sate Madura? Sate, yes. Awalnya sih dari beberapa ada dulu orang tua visit kita di sini kan di bapak dulu visit kita di Sydney. Ya kan, terus kita bikin barbekyuan, semua bikin sate Madura sama bebek Madura gitu kan. Terus enak gitu, nggak ada ide aja gitu mau buka apa namanya stall gitu, mau buka nasi bebek kalau enggak apa namanya itu sate Madura. Itu baru keinginan doang sih, itu sekitar 4 tahun lalu kan. Nah selama setahun kita doing research, prepare bagaimana apa aja persyaratannya. Saya buat food safety supervising dulu, cari insurance-nya dulu yang bisa cover buat stallnya, terus cari-cari beberapa event kecil dulu gitu. Nah, semuanya itu ada ide. Pertama kali kita visit Lakemba sekitar 4 tahun lalu. Kita visit Lakemba itu di situ banyak kan multicultural foods itu kan ada kenafe, ada murtabak. Terus saya ada ide kok di sini ya nggak ada gitu apa namanya makanan Indo nggak ada gitu. Kayak rendang nggak ada di sini, di sate juga nggak ada gitu. Ada kepikiran yang mungkin yang bisa kepikiran dulu sih kalau nggak sate ya martabak bisa saingan sama kenafe kan, makanan manis, makan dessert gitu kan. Terus kan kemarin sempat ada barbekyuan kan, mama bikin sate gitu kan enak. Nah ada mungkin mau coba nih pengen ke ini pengen coba masuk ke Lakemba lah gitu. Ya cuma emang dari 4 tahun lalu kita belum ready, kita tahu gitu kan, kita nggak bisa langsung masuk ke event besar seperti itu. Selektifnya kan sangat selektif banget kan Kansel untuk milih kan, dan juga kita belum ready modalnya buat kesana gitu. Ya udah pelan-pelan gitu, ikut beberapa buka open order gitu, terus doing research gitu kan, satenya mau kayak gimana gitu. Dan kita bandingin dulu sama sate-sate kebab, sama sate-sate Lebanese, sama barbekyuan, sama American barbecue. Kita bandingkan dulu gitu. Di tahun kedua lah
2 tahun setengah gitu, baru itu masuk ke ini, ke Lakemba kita. Dulu kita nggak bisa masuk Lakemba karena modalnya nggak cukup. Nah itu juga kita nggak langsung viral gitu, nggak langsung rame gitu. Jadi kan kita masih pendatang baru tahun kemarin, itu masih pendatang baru, dan orang kan kalau ke Lakemba itu nyarinya kan kalau nggak ya kenafe, murtabak, kalau nggak kebab gitu kan, makan makanan itu Camel Burger gitu, Jadi yang yang famous lah sana. jadi 2025 yang kemarin ini itu tahun tahun kedua Sate Madura hadir Itu di tahun sana. kedua ya, tahun kedua ya. Nah, ketika tahun pertama itu kita enggak, makanya tahun kedua ini sudah ada experience, sudah kita sudah masuk lah, sudah dikenal komunitas gitu. Jadi orang langsung datang ke sana gitu. Bahkan sekarang jadi paling bersatu diminati gitu. Kita mungkin ngalahin founder founder pertama di Lakemba Market itu, kalau nggak salah Camel Burger, Ramadan Camel namanya. Dia itu pertama kali yang founding itu market tersebut kan, dan sampai sekarang diambil alih sama Cancel, ya kan, di manage sama Cancel gitu kan, dan di mereka yang paling populer gitu. Dan kayak kan sate Maduranya itu dari aromanya juga unik, dari bentuk juga unik, terus dari kualitas daging sama bumbunya gitu. Bumbunya itu yang bikin enak gitu, orang nagih gitu. Jadi orang itu apa ya, karena baru mungkin ya, kayak aroma itu baru ya kali ya. Dan kita juga mau apa tuh, research kita juga sudah 2 tahun untuk ngasih kualitas sate yang bagus gitu. Dan itu bisa, dan juga kebanyakan kan kalau orang datang ke Lakemba kan mau cobain beberapa foods kan, mencoba beberapa makanan kan dari berbagai macam gitu. Dan kebanyakan orang kan kalau misalnya beli sate kebab yang gede banget langsung kenyang kan. Nah, kita punya ukuran yang kecil, dan kita punya apa ya, harga yang ekonomis gitu, yang orang mau trying doang gitu. Sekitar kita punya harga yang $12 gitu, orang cuma mau trying gitu, 4 tusuk gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat jatah makan. Ini satu porsi Madura 17, sate Madura $17. Aira. Nah, ini $12. Itu $17. Nah, ini dahsyat ini. Lihat, original dan halal pastinya. 6 p.m. Madura Sate, we barely open. Everyone's grilling. Yeah, we're almost taking order, but look at the queue right there. See? Oh, I love the enthusiasm. Thank you guys. Yay! Sepanjang festival kemarin di Lakemba itu eh, disiapkan berapa dan terjual berapa? Pastinya sih nggak tahu, pastinya nggak ada yang pasti ya Mas. Tapi kalau rata-rata sih sekitar minimal minimal ya 1.800 2.000 lah, sampai maksimal 3.500. Tusuk itu? Iya. Ya, oke. Kita sebenarnya bisa buat nge-push ke atas lagi, cuma em, di waktu sih, moderasi di waktu sama di persiapan, karena kan kita nggak dibolehkan untuk prepare makanannya itu di rumah kan, buat kayak misalnya dimasak di rumah gitu. Kita nggak sama cancel nggak boleh gitu kan. Jadi kita harus raw, semuanya itu harus sate semuanya mentah dibawa ke sana, aturannya gitu kan. Emang itu juga bagus sih buat fresh grill gitu kan, buat kualitas, buat safe ke foodnya sendiri, biar nggak ada keracunan gitu, biar foodnya itu safe. Jadi Sekarang Mas Sate Madura sendiri, bagaimana Anda di ke depannya, bagaimana rencananya apa ini setelah melihat kesuksesan di Lakemba ini secara bisnis bagaimana? Saya sih nggak bikin bisnis ke pribadi ya. Saya dengan sate Madura terkenal, orang diminati banyak orang aja, kuliner Indonesia terkenal aja gitu, sudah senang gitu. Itu sudah puas banget. Belum ada apa namanya itu, nggak mikirin diri sendiri langsung mau buka gitu. Ini mau buka restoran, mau ini. Karena emang saya saya juga nggak tahu kalau misalnya sate Madura ini yang saya buat ini works gitu kan, bakal berhasil di restoran gitu, apa hanya berhasil di stall gitu. Cuma saat ini sih emang konsepnya buat di stall aja gitu, buat beberapa festival sama beberapa event, sama private event. Mungkin kita udah beberapa event buat kayak wedding, kayak apa tuh, syukuran gitu. Event-event kecil lah di rumah-rumah, kayak satu komunitas gitu. Tapi nggak sering gitu. Tapi ada aja setiap bulan. Dalam 2 tahun itu, misalnya setahun tuh berapa kali muncul di
festival atau event itu misalnya tiap bulan ada atau gimana? Sate Madura saat ini vibes-nya yang kita pasti yang cocoknya sekarang yang pasti-pastinya ya kita bakal ada di tahun pertama Januari ya. Biasanya itu ada Chinese New Year. Chinese New Year itu ada dua, ada Lunar New Year sama Lantern and Light penutupan satu. Mungkin ke Desembernya mungkin ada Christmas events mungkin ya. Cuma tahun kemarin kita nggak, tahun kemarinnya lagi kita join Christmas events gitu, masuk juga karena Indonesia juga memiliki banyak Christian community kan. Terus Ramadan night, Lakemba night, event Ramadan, Idul Fitri mungkin. Next lagi Idul Adha, event Idul Adha lagi nanti. Terus the next lagi ada Bankstown Bites, itu multicultural foods di Bankstown. Wah, di stall Anda itu tulisnya tuh sate Madura atau sate Indonesia atau apa atau? Itu mesti Madura Sate. Oke. Saya translate ke Inggris. Emang ada banyak orang yang kritik kenapa nggak sate Madura aja gitu. Karena emang target kita emang bukan orang Indonesia, targetnya emang Australia. Kita jual di Australia. Karena kalau ditulis sate, kalau dibaca kalau orang Aussie bacanya, orang Australia baca pasti Said gitu, Said Madura gitu kan, pasti kan. Nah, jadi emang tujuannya emang bukan Indo, emang tujuannya pengen memperkenalkan, ya kan, apa namanya itu kuliner Indonesia ke Australia gitu. Dan juga kita juga compete-nya bukan compete-nya bukan ke makan Indo lainnya gitu. Jadi compete-nya itu ke steak, ke Lebanese barbecue gitu. Jadi yang compete-nya sama multicultural negara lainnya gitu. Emang ini compete-nya. Bukan. Jadi makanya dibuat namanya yang emang mudah diucapin dan mudah dibaca, Madura Sate. Dan sepanjang penglihatan Anda di kemarin itu pembelinya siapa? Maksudnya apakah 50-50 Indonesia dan 50 bisa orang lain atau perbandingannya gimana? Kebanyakan orang ini sih orang sini sih. Tapi emang banyak juga orang Indonesia yang beli gitu kan, banyak juga. Tapi 50-50 mungkin. Kalau misalnya dibuat ini sih, karena saya di grill ya, bukan di customer service, jadi saya nggak ini. Jadi karena saking busy-nya gitu kan, saking ramainya, jadi saya nggak merhatiin, nggak bisa nge-survey. Tapi kalau dari video, kebanyakan itu orang Aussie juga banyak. Australia banyak. 6:37 p.m. in Lakemba Night Market during Ramadan. Madura Sate just open for a few minutes now, and look at the queue. Alhamdulillah.